Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan puasa. Nah, pada kesempatan ini kita lanjut pada job sheet 06. Fokus pembahasan kita yaitu tentang sum if dan sum ifs. Ini ada sedikit perbedaannya. Yang satu menggunakan s dan yang satu lagi tidak menggunakan s, yaitu sum if dan sum ifs. Yang pertama yang harus Anda ketahui, anak didik kami kelas 10 simulasi digital, sum if itu merupakan perpaduan dari sum dengan if, artinya dia ada dua fungsi ya. Kemudian yang kedua juga sum dengan ifs. Apa kegunaannya? Yang pertama di sini harus kita sadari, sum itu gunanya untuk jumlah. Kemudian if itu untuk menentukan nilai benar atau salah, true atau false, satu atau kosong. Nah, perpaduan dari sum dengan if di sini akan menghasilkan jumlahkan apabila kondisi tertentu memenuhi persyaratan. Sebagai contoh, di sini kita langsung saja pada lembar kerja. Ini untuk contoh nanti sebelum Anda lanjut pada job sheet ini, alangkah baiknya kamu persiapkan nanti ini kamu ketik dulu secara manual ya. Ini ketik secara manual. Ini lembar kerja yang kita butuhkan untuk latihan. Nah, kita lanjut pembahasan tadi tentang sum if, yaitu sum if artinya jumlah, kemudian if itu menentukan nilai true atau false atau kondisi yang kita inginkan. Misalnya di sini yang saya inginkan, saya ingin mencari tahu jumlah dari LCD, total LCD dalam penjualan ini. Tentunya di sini kita perhatikan nama barangnya bukan cuma LCD. Ada laptop, ada hard disk, ada RAM, kemudian ada motherboard. Sedangkan yang diminta itu hanya berapa jumlah LCD yang terjual. Berarti yang kita cari tahu hanya jumlah total LCD terjual. Itulah kegunaan dari sum if. Maka secara otomatis di total ini nanti dia akan menjumlah apabila yang terjual itu LCD, sedangkan laptop tidak ikut dijumlahkan. Itu kegunaan dari sum if. Atau contoh lain, misalnya kita ingin melihat dalam di sini kita perhatikan kurun waktunya bulan 1 ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 motherboard itu terjual berapa? Itulah kegunaan dari sum if. Atau kita ingin melihat laptop yang terjual antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 berapa? Itulah kegunaan dari sum if. Artinya jumlahkan dengan kondisi ataupun jumlahkan barang yang berjenis laptop, jumlahkan barang yang berjenis RAM. Itu kegunaan dari sum if. Sedangkan sum if ini kalau saya sederhanakan dapat kita pahami bahwa dia menjumlah dengan satu kriteria. Kriterianya apa? Misalnya ini kriterianya adalah LCD. Dia akan mengambil jumlah angka ini apabila kriteria di sampingnya adalah LCD atau nama barangnya adalah LCD. Makanya tadi di sini cari jumlah LCD berarti kriterianya adalah LCD. Sum if-nya adalah LCD. Sebagai contoh di sini kalau kita perhatikan di sini di job sheet ini nanti kamu lihat sudah dibuat contoh sum if. Kemudian yang pertama kita pilih itu adalah rentang dari nama barang ini. Kita pilih rentang nama barangnya atau data utama. Ini sering disebut dengan data utama. Setelah data utama kita pilih, kita kasih tanda koma. Dan ingat, dan harus kamu perhatikan, tanda koma ini tergantung dari jenis settingan pada Microsoft Excel Anda. Apakah menggunakan koma, titik koma, itu nanti kamu perhatikan ya. Setelah saya pilih tadi data utama, maka saya lanjut. Kriterianya apa? Tentang data utama, kemudian tentukan kriteria. Di sini kriterianya adalah I5, yaitu LCD. Kriterianya LCD. Nah, dia akan melihat data ini nanti yang berupa data LCD. Kemudian data mana yang akan dijumlahkan? Ini rentangnya berapa? Rentang data.
Ini rentang data untuk kriteria ya, ini rentang data utama. Maka dia nanti akan melihat data LCD, misalnya LCD itu 5. Kemudian ada lagi LCD, ada LCD itu 2. Kemudian ada lagi LCD itu 3. Maka nanti didapat di sini jumlahnya adalah 10. Nah, untuk itu kita akan coba membuat ataupun menyelesaikan kasus SUMIF. Ini saya kerjakan. Kita ketikkan sama dengan lalu SUMIF, kemudian kita buka kurung. Ingat di sini dia meminta ranknya tentang data utama. Saya pilih nama barangnya, kemudian kita kasih tanda koma. Lalu kita tentukan kriteria. Kriterianya di sini LCD. Setelah itu rentang data yang akan dijumlahkan. Rentang data yang akan dijumlahkan berarti yang di bawah jumlah ini ya. Ini kita blok. Lalu kita tutup kurung. Nah, di sini sebelum saya enter, ini data utama, kriteria. Kemudian ini rentang data yang akan dijumlah. Berarti di SUMIF hanya menggunakan satu kriteria. Lalu kita enter. Maka didapat 10. Nah, kita perhatikan LCD itu ada 5, LCD ada 2, LCD ada 3. Maka kalau kita jumlah 5 ditambah 2 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jadi kita tidak sulit lagi untuk menemukan berapa jumlah LCD yang terjual dalam satu kurun waktu tertentu. Misalnya manajer Anda meminta, coba kamu rekap dulu berapa jumlah LCD yang terjual dalam 1 tahun ini. Jadi Anda tidak perlu buka buku panjang ya kan, harus memperhatikan semua. Tidak, kita cukup mengambil rekap data dengan menggunakan rumus SUMIF. Tentunya membuat kita lebih cepat dan lebih mudah dalam mengerjakan. Kita lanjut pada bagian SUMIF. Sama dengan, kemudian kita ketikkan SUMIF, lalu kita buka kurung, kemudian SUMRange, ini jumlah data. Setelah itu kita tentukan kriterianya. Kriteria 1 itu kita pakai dari nama barang. Kemudian jenis kriterianya berupa LCD. Kita lanjut pada kriteria kedua, kita ambil dari tanggal. Sedangkan untuk kriterianya kita kasih tanda operasional, yaitu menggunakan tanda petik 2 terlebih dahulu, baru tanggal mulai, berarti lebih besar ya, sama dengan lebih besar dari tanggal ini. Kita kasih tutup tanda petiknya, lalu N untuk menyambungkan date and time atau data tanggal. Setelah itu kriteria ketiga kita blok lagi untuk rentangnya dari tanggal penjualan. Sedangkan kriterianya ini kasih tanda petik 2, berarti tanggal akhir lebih kecil atau sama dengan yang kita pakai. Lebih kecil sama dengan, tutup tanda petik 2, kasih tanda N untuk menyatukan data, lalu kita klik tanggalnya, lalu tutup kurung. Nah, di sini sudah saya peroleh totalnya itu ada 5 ya. Ada 5. Sekarang kita perhatikan dulu. LCD tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 berapa total terjual? Tanggal 2 berarti mulai dari sini. Tanggal 2 LCD ada terjual 2. Kemudian tanggal 3 tidak ada, tanggal 3 tidak ada. Tanggal 3, kemudian ini ada tanggal 3 bulan 1 2018 ada sebanyak 3. Berarti 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, untuk menjawab RAM harddisk ini juga berlaku rumus yang sama. Nah, untuk mendapatkan jawabannya silakan kamu kerjakan. Dan ingat, di sini ada perubahan. Saya ambil tanggal terbesar tanggal mulai, dan ini tanggal terkecil tanggal terakhir.
Jadi rumusnya jangan di copy paste, kerjakan satu persatu. Karena persoalan ini saya sengaja dibuat seperti ini biar Anda bisa lebih paham dan lebih mahir.